Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita mulai materi kali ini, saya mau kalian tekan dulu tombol subscribe. Jangan lupa juga like dan share ke berbagai media sosial kalian. Untuk kritik dan saran, kalian bisa komentar di kolom komentar. Mari kita mulai. Kisah pembunuhan tragis The Hello Kitty Murder. Hello Kitty. Siapa yang tidak kenal karakter ini? Karakter yang diorbitkan oleh perusahaan Jepang, Sanrio, ini sangat populer sebagai sosok yang lucu dan menggemaskan sehingga digemari oleh banyak orang, utamanya anak-anak perempuan. Namun, segala hal yang berhubungan dengan Hello Kitty tidak selamanya selalu seputar hal-hal yang lucu dan menggemaskan. Nama Hello Kitty juga sempat dipakai untuk menyebut salah satu kasus kriminal paling menggegerkan di Asia Timur pada akhir abad ke-20. Pembunuhan Hello Kitty atau The Hello Kitty Murder adalah istilah yang diberikan untuk menyebut peristiwa pembunuhan yang terjadi di Hong Kong pada tahun 1999. Ketika pertama kali muncul ke ranah publik, kasus itu langsung menjadi sensasi yang mengguncang Hong Kong karena publik Hong Kong belum pernah melihat peristiwa kriminal sebrutal itu di kota mereka sendiri dalam beberapa tahun sebelumnya. Sebagai salah satu kota tersibuk di dunia, angka pembunuhan di Hong Kong sendiri termasuk rendah jika dibandingkan dengan kota-kota besar dunia lainnya. Kasus pembunuhan Hello Kitty pertama kali mencuat ketika seorang gadis berusia 14 tahun yang juga merupakan kekasih dari Leng Wailun alias gangster, salah seorang tersangka pembunuhan melaporkan kasus itu ke polisi. Ia mengaku terpaksa melapor ke polisi karena usai peristiwa pembunuhan, ia terus-menerus bermimpi buruk didatangi oleh arwah gentayangan sang korban. Polisi kemudian melakukan penyelidikan di TKP dan menemukan tengkorak korban yang disimpan dalam sebuah boneka putri duyung Hello Kitty raksasa. Sejak itulah kasus tersebut kemudian oleh media-media setempat disebut sebagai The Hello Kitty Murder. Latar belakang pembunuhan ini, korban dari pembunuhan Hello Kitty adalah seorang gadis bernama Fan Manyi alias Ahmad, 23 tahun yang bekerja sebagai pelayan klub malam dan juga PSK. Ia pertama kali bertemu dengan salah seorang calon penyiksanya, Chan Man-luk, 34 tahun, pada tahun 1997 di suatu villa. Chan saat itu dikenal sebagai salah seorang yang aktif bergelut di dunia bawah tanah sebagai mafia lokal, pedagang narkotik, dan lintah darat yang memiliki jaringan serta koneksi luas. Sejak pertemuan pertama antara Ahmad dengan Chan pada tahun 1997, Chan menjadi salah satu pelanggan tetap dari Ahmad, di mana keduanya sering bercinta dan mengkonsumsi narkotika bersama-sama. Namun semuanya mulai berubah ketika pada tahun 1999, Ahmad mencuri dompet dari Chan yang berisi uang sebanyak 4.000 dolar. Ahmad akhirnya mengembalikan dompet tersebut beserta uangnya dan tambahan uang 10.000 dolar. Namun sebagai seorang lintah darat, Chan merasa tidak puas dan meminta tambahan uang beberapa ribu dolar lagi sebagai bunga. Ketika Ahmad mengatakan ia tidak sanggup memenuhi tuntutan bunga yang diminta Chan, Chan lalu meminta dua anak buahnya, Leng Sicho dan gangster, untuk menculik Ahmad dari tempat tinggalnya pada bulan Maret 1999. Pada awalnya, Chan ingin memaksa Ahmad bekerja sebagai PSK di bawah kendalinya, di mana keuntungan yang didapat Ahmad akan dipakai untuk membayar bunga yang diminta Chan. Rencana Chan sayangnya tidak berjalan mulus karena kondisi Ahmad yang agak babak belur usai diculik kedua anak buahnya, membuat dirinya tidak laku di mata para pelanggan kupu-kupu malam. Kesal dan frustasi, Chan dan kedua anak buahnya lalu menyekap Ahmad di apartemen milik Chan di Granville Road. Sejak itulah salah satu contoh peristiwa yang merefleksikan sisi kebiadaban manusia pun dimulai. Berjalannya penyiksaan dan pembunuhan. Menurut penuturan Melody sebagai kekasih dari Leng Wailun alias gangster,
Tiga orang yang tinggal di dalam apartemen itu melakukan penyiksaan kepada Ahmad dalam kondisi sedang mabuk narkotik ICE. Dapur dalam apartemen itu menjadi gudang senjata bagi para pelaku, di mana semua peralatan dapur yang tersedia digunakan untuk menyiksa Ahmad. Mereka biasanya menyiksa Ahmad ketika mereka sedang merasa bosan atau membutuhkan hiburan jenis lain. Beberapa contoh penyiksaan yang diketahui oleh para pelaku dengan membakar sedotan lalu menyundutkannya ke kulit Ahmad dan meneteskan lelehan plastik yang terbakar ke kaki Ahmad hingga mengelupas. Saus cabai juga diteteskan ke lukanya dan saus tiram disemprotkan ke wajahnya. Ketika merasa bosan, para pelaku akan memukuli Ahmad dengan batang logam atau plastik, membakar kaki Ahmad dengan api, atau menyetrumnya dengan kabel bertegangan listrik. Dalam beberapa kesempatan, para pelaku memaksa Ahmad memakan kotoran manusia atau meminum air seni dari pelaku yang mengencinginya. Jika Ahmad gagal memakan atau meminumnya, para pelaku akan menyiksanya lebih keras lagi. Ketika ditanya apakah motivasi para pelaku itu menyiksa Ahmad, Melody mengaku mereka melakukannya untuk kesenangan dan kepuasan semata. Saat menyiksa Ahmad, mereka memaksa Ahmad untuk terlihat gembira atau tertawa. Jika Ahmad tidak melakukannya atau malah menunjukkan ekspresi kesakitan, mereka akan menyiksanya lebih keras lagi. Melody juga mengaku bahwa ia sebenarnya tidak membenci Ahmad, namun kadang-kadang ikut serta saat menyiksa Ahmad hanya karena ingin tahu bagaimana rasanya menyiksa orang lain. Saat sedang tidak menyiksa Ahmad, para pelaku akan mengikat Ahmad atau membiarkannya tak sadarkan diri di lantai. Pada kesempatan lain, para pelaku akan menggantung Ahmad pada suatu kait yang terhubung ke langit-langit dan membiarkannya seperti itu hingga semalaman. Melody menambahkan, ketika mereka sedang tidak menyiksa Ahmad, biasanya mereka dan dirinya akan bermain game video sambil mengkonsumsi narkotik bersama-sama. Penyiksaan Ahmad berlangsung selama sekitar sebulan hingga pada suatu hari, Melody yang baru bangun menemukan bahwa Ahmad sudah tidak lagi bernyawa. Chan yang diberitahu Melody kemudian memutuskan untuk melenyapkan mayat Ahmad. Tubuh Ahmad dipotong-potong menggunakan gergaji kayu dan dikuliti hingga dagingnya lenyap. Isi perut dan tengkoraknya kemudian direbus hingga tidak lagi meninggalkan bau. Sementara bagian-bagian tubuh Ahmad yang lain dibuang entah kemana. Tengkoraknya disembunyikan dalam sebuah boneka putri duyung Hello Kitty raksasa. Tidak diketahui kenapa boneka tersebut yang dipilih sebagai tempat menyembunyikan tengkorak. Penanganan hukum. Seperti yang sudah disinggung di bagian awal, kasus itu pertama kali terungkap ketika Melody melapor ke polisi dan langsung menimbulkan sensasi ketika tersiar di kalangan publik Hong Kong. Polisi yang melakukan penyelidikan di apartemen tempat terjadinya pembunuhan berhasil menemukan tengkorak dan sejumlah organ dalam milik korban. Namun gagal menemukan bagian-bagian tubuh yang lain seperti anggota badan. Karena kurangnya barang bukti berupa sosok utuh korban untuk diselidiki lebih lanjut, aparat hukum merasa kesulitan memutuskan apakah Ahmad memang meninggal akibat disiksa hingga tewas atau ada sebab-sebab lain semisal meninggal akibat overdosis. Sebagai akibatnya, ketiga orang yang dianggap bersalah dalam melakukan pembunuhan itu hanya dikenakan pasal pembunuhan tidak direncanakan dan dihukum penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat dalam waktu 20 tahun pertama hukumannya. Itulah cerita singkat kisah sadis dari Hong Kong, The Hello Kitty Murder. Sekian dan terima kasih.